السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الآمر بإفشاء السلام ووعد لمن اتقاه بدار السلام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الأنام وبدر التمام، وعلى آله الأعلام وأصحابه الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الوقوف بين يدي الملك العلام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، Alhamdulillah wa syukrulillah, segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari yang mulia ini kita masih diberikan taufik dan hidayahnya sehingga kita melaksanakan salat maghrib berjamaah. Kemudian kita bersabar dan menambahkan masa i'tikaf kita sambil menunggu datangnya waktu salat Isya. Maka menunggunya kita terhadap datangnya Isya maka akan dihitung di sisi Allah sebagai orang yang melaksanakan salat sebagaimana telah diriwayatkan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kehariban baginda yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in ila yaumiddin, wa alaina ma hum wa fihim innahu arhamur rahimin wa innahu akramul akramin. Di malam yang mulia ini kita akan bermuzakarah bersama-sama tentang suatu bab yang sangat penting dalam kehidupan kita, yang kebanyakan di masa sekarang ini orang memandangnya dengan pandangan yang remeh, sehingga ibadah ini ditinggalkan oleh banyak orang. Padahal ibadah ini sangat mudah dan gampang, karena kurangnya pengetahuan akan pentingnya ibadah yang akan kita berbicarakan dan kita bahas di malam hari yang mulia ini, sehingganya banyak orang yang melalaikan dan sebagian juga yang memandang kecil kepada hal ini. Inilah ibadah yang dalam Islam dikenal dengan as-salam, mengucapkan salam. Mengucapkan salam yang mana merupakan suatu ibadah yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bukan hanya mendatangkan pahala dan rahmatnya Allah apabila orang menebarkan dan mengucapkan salam itu, bahkan di balik salam ini mengandung makna yang besar dan di dalam kehidupan manusia. Sebelum kita mengenali apa itu salam dan tata cara, tata krama dalam mengucapkan salam dan hukum-hukum salam, syarat-syaratnya mengucapkan salam, hendaknya kita mengetahui apakah itu keutamaan dan fadilahnya mengucapkan salam. Sebelum kita menyebutkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul SAW, maka cukuplah bagi kita sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah mengetahui bahwasanya salam itu adalah salah satu daripada Asmaul Husna, nama-nama Allah. Nama Allah adalah As-Salam, yang Maha Salam, menyelamatkan ataupun selamat. Selamat bagi diri Allah
adalah terbebaskan daripada sifat-sifat yang dinisbahkan oleh makhluknya, yang menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala memiliki kekurangan ataupun aib. Maka Allah selamat terbebas daripada segala kekurangan dan aib yang itu adalah melazimi sifatnya manusia. Sehingga kaidah dalam ilmu tauhid mengatakan kullu ma yakhturu fi balik wallahu khilafu dzalik. Setiap yang terbesit oleh benak kalian, maka Allah tidaklah seperti yang terbesit itu. Allah tidak bisa ditangkap, dipahami wujud dan zatnya dengan akal pikiran manusia yang sangat dangkal ini. Tidak. Maka tidak ada seseorang pun sejenius apapun memiliki otak, seencer apapun otaknya, IQ-nya, dia tidak akan mampu untuk memberikan sifat dan menggambarkan zatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Ta'ala salah satu daripada namanya adalah As-Salam. Naam. Dan yang kedua, Allah dalam Al-Quran menyebutkan As-Salam itu adalah kampung syurga. Lahum darus salami inda rabbihim, kata Allah. Untuk orang-orang bertakwa itu bagi mereka darus salam. Apa itu darus salam? Kampung keselamatan. Kenapa di surga dinamakan darus salam? Karena salam artinya adalah keselamatan. Salam keamanan. Salam bermakna sejahtera, aman. Kampung akhirat dan terlebih khusus surga dinamakan kampung keselamatan, Darussalam, karena di dalam surga tidak ada yang namanya kesusahan dan kepayahan. Tidak ada orang pernah di dalam surga itu merasakan susah. Senantiasa merasakan nikmat, sejahtera, aman, tentram, damai. Bahkan yang tergambarkan, yang senantiasa kita mendengarkan keutamaan orang yang masuk surga, disediakan untuknya sekian daripada bidadari-bidadari. Apakah akan datang kecemburuan antara bidadari dengan bidadari yang lain? Ataupun apabila istrinya masuk bersamanya dalam surga, bersamanya istrinya, di samping itu pun bersamanya juga para bidadari-bidadari, adakah ada rasa kecemburuan yang akan menimbulkan perselisihan dan pertengkaran? Itu pun juga telah dinafikan oleh Allah. Wa naza'na ma fi qulubihim min ghil. Kami telah mencabut dari hati-hati penghuni surga itu adalah sifat dengki. Sifat dengki itu tidak wujud di dalam surga. Kok bisa? Kuasanya Allah yang memberi sifat fulan, pendengki, pemarah, pemaaf, penyayang, dan lain sebagainya. Bukankah Allah begitulah juga? Di dalam surga tidak ada yang namanya kecemburuan. Di dalam surga tidak ada yang namanya kedengkian. Sehingga dinamakan surga itu dengan Darussalam, kampung keselamatan. Jangankan itu, hal-hal yang setiap harinya kita mengalaminya, sakit perut, ya, kadang-kadang kebanyakan makan sakit perut, tidak makan kelaparan, ya, itu tidak ada di dalam surga. Sebanyak apapun orang menikmati kenikmatan di dalam surga, ujar Nabi SAW, itu tidak pergi ke kamar mandi ataupun toilet. Tidak ada toilet di dalam surga. Makanan yang dimakan dan minuman yang diminum dalam surga itu akan berubah menjadi keringat. Keringat. Sebanyak apapun orang makan di dalam surga itu akan menjadi keringat saja. Dan keringatnya bukan sembarang keringat seperti di alam dunia. Perlu Rexona lagi, perlu roll-on, perlu ini. Keringat di dalam surga, kata Rasulullah, baunya lebih wangi daripada baunya minyak misik. Dari minyak harum, itu bau keringatnya penghuni surga. Maka surga dinamakan dengan Darussalam. Mudah-mudahan kita disampaikan ke Darussalam, insyaallah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga
Allah Ta'ala dalam Al-Quran pun telah menyebutkan bagaimana disyariatkannya salam itu. Wa idza hayyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Kalaulah kalian saling bertahiyat. Bertahiyat maknanya apa? Menyapa, penghormatan. Tahiyat itu artinya penghormatan satu dengan yang lain. Maka ucapkanlah penghormatan tersebut ketika bertemu ataupun lebih baik darinya. Apabila kita melihat di zaman jahiliyah sebelum datangnya cahaya Islam, maka penghormatan dalam berjumpa satu dengan yang lain mengucapkan dengan kata-kata amhin sabah katanya. Kalau dalam sekarang di zaman kita mengatakan selamat pagi, amhim masa, selamat sore, selamat malam. Ini ucapan-ucapan di zaman jahiliyah ketika mereka bertemu. Menunjukkan apa? Bertemunya seseorang dengan yang lainnya. Maka di sana mereka walaupun masih di zaman jahiliyah mengenali sebelum berbicara, ngobrol, berbincang haruslah menyapa dulu. Istilahnya muqaddimah, pembukaan. Nah, mungkin orang datang-datang ketemu langsung berbicara. Apa dulu kunci pembicaraan ini? Itulah yang mereka gunakan di zaman dulu untuk menyapa orang lain. Sehingga datanglah Islam dengan mensyariatkan sirah yang khusus dalam berjumpa satu dengan yang lain. Tahiyat dalam Islam berjumpanya seseorang satu dengan yang lain dengan ucapan salam. Tahiyatnya penghormatan ketika masuk dalam masjid melaksanakan 2 rakaat tahiyatul masjid. Ketika masuk Masjidil Haram maka tahiyatnya penghormatannya kepada Baitullah adalah tawaf 7 kali. Kalau sudah masuk Masjidil Haram tidak ada yang namanya tahiyatul masjid 2 rakaat, melainkan apa? Tawaf 7 kali. Ini namanya apa? Tahiyah. Sebagian ulama juga mengatakan tahiyat ataupun pembuka penghormatan ibadah di malam hari melaksanakan 2 rakaat yang ringan dan ringkas. Kalau orang bangun malam sebelum melaksanakan sholat tahajud yang panjang ataupun sholat witir sampai 11 rakaat, setelah dia berwudu hendaklah dia melaksanakan 2 rakaat ringan yang ringkas. Untuk apa? Kegunaannya adalah untuk mendatangkan semangat dalam qiyamul lail. Dikarenakan hadis Nabi mengatakan setiap orang yang tidur itu akan diikat oleh syaitan dengan 3 ikatan sehingga dia susah untuk bangun. Apabila dia bangun tidur, kata Rasul, dia mengucapkan doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, terbukalah satu ikatan yang pertama. Kalau dah dia berwudu, maka terbukalah ikatan yang kedua. Kalaulah dia melaksanakan salat, terbukalah ikatan yang ketiga. Sehingga dia bangun tidurnya, kata Rasulullah, asbaha nasyitan, dia bangun dengan penuh semangat, thayyibatun nafs, dan juga jiwanya akan merasa lega, merasa baik. Kalau orang langsung sembahyang, Allahu Akbar, tahajud yang panjang salatnya, maka pasti akan mengantuk dan akan malas. Sehingganya untuk membuka ikatan syaitan yang ketiga ini cukup dengan 2 rakaat yang ringan. Nah, ini namanya sebagian ulama mengatakan pembuka ataupun tahiyat untuk ibadah di malam hari. Kemudian juga sir dan hikmah disyariatkannya salam. Mengucapkan salam itu akan mendatangkan mawaddah, kasih sayang di antara yang menyalam dan juga yang menjawab salam. Bukankah salam bermakna doa? Assalamu alaikum, keselamatan atasmu wahai saudaraku, wa rahmatullahi, dan rahmatnya Allah
melimpahimu, wa barakatuhu, dan juga berkahnya mencucuri dirimu. Maka mengucapkan salam adalah salah satu asbab yang kuat untuk mendatangkan mahabbah, menguatkan ukhuwah Islamiyah, sesama saudara muslim satu dengan yang lain. Nabi SAW telah bersabda dalam Sunan Imam Tirmidzi rahimahullahu taala yang bunyinya adalah dabba ilaikum da'ul umam qablakum al-hasad wal baghdha. Nabi bersabda, penyakit umat terdahulu sebelum kalian telah datang, yadubu, merayap mendatangi kalian, kata Rasulullah. Nah, ini adalah kabar yang hakikat, kabar yang nyata dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahai umatku, telah datang kepada kalian ini penyakit umat terdahulu seperti rayap yang merayap mendatangi kalian. Apa itu penyakit? Beliau mengatakan al-hasadu wal baghdha. Hasad dan kebencian. Rasa hasad dan benci itu akan mendatangi umat ini, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hasad kepada orang lain, iri hati, dan kebencian. Kemudian Nabi bersabda, hiyal haliqah. Dua penyakit ini dia itu ibarat pemangkas. Haliqah, seperti orang pemangkas rambut seperti gunting ataupun mesin cukur. La aqulu tahlaqu sya'ar. Aku tidak mengatakan pemangkas itu memangkas rambut, tetapi kata Rasulullah, walakin tahliqud din. Tetapi dua penyakit itu mencukur agama. Apa itu? Hasad dan rasa benci. Kemudian ujar Rasul sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang ada di tangannya, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Tidaklah kalian akan masuk ke dalam surga sehingga kalian beriman. Syarat masuk surga harus beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak akan beriman sehingga kalian mencintai satu dengan yang lain. Afala unabbiukum, maukah aku kabarkan, beritahu kepada kalian, bima yusabbitu dzakum lakum, hal yang akan menguatkan dan mengokohkan keimanan kalian dan saling cinta satu dan lain di antara kalian. Maka Nabi mengatakan, afsyus salama bainakum, tebarkanlah salam di antara kalian. Dari hadis ini kita mengetahui perkara dan hikmah yang terbesar dari mengamalkan mengucapkan salam adalah menafikan, membersihkan jiwa-jiwa kita ini dari sifat hasad dan benci. Jadi deretannya seperti itu. Menebarkan salam akan datanglah mahabbah. Dengan mahabbah akan datanglah keimanan. Dengan keimanan akan masuk ke dalam surga. Nah, jadi Nabi dalam hadis ini memberitahu obatnya untuk bebas dari hasad dan benci adalah menebarkan salam. Menebarkan salam. Subhanallah. Pentakbiran, Nabi mentakbirkan pentingnya salam, mengucapkan salam. Bukan hanya dengan mengucapkan salam, tetapi ifsya'u, menyebarkan salam. Menyebarkan salam sehingga diriwayatkan di antara sebahagian sahabat, di antaranya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu dan yang lainnya, sengaja pergi ke pasar, tidak belanja, tidak berjualan, tapi tujuannya adalah ifsya'us salam, menebarkan salam. Jalan-jalan ke pasar, kenapa beliau? Salam, mengucap salam dengan orang. Di pasar banyak orang, berarti salamnya banyak. Semata-mata ke pasar ingin menyebarkan salam. Karena Nabi mengatakan, bukan hanya saja mengucapkan salam, ibaratnya kalau ketemu baru salam. Tapi ini tidak, ifsya'us salam, menyebarkan salam sebanyak-banyaknya. Sungguhlah orang beruntung apabila dia keluar dari rumahnya, dalam dirinya berniat untuk ifsya'us salam, menebarkan salam. Siapapun yang kau jumpai,
dari kaum muslimin, aku akan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seandainya dia berniat dengan niat yang baik ini dari rumahnya mengucapkan salam, satu orang pun dia tidak temui di tengah jalan, dia tetap mendapatkan pahala menebarkan salam. Ya, jangan kita lupakan setiap kita keluar dari rumah, keluar dari ruangan kantor, keluar dari mana-mana tempat yang di sana dikira-kira akan bertemu dengan orang dan berjumpa dengan orang, aku niat ingin mengucapkan salam. Akan dapat, walaupun tidak ketemu orang ucap salam, tetap ditulis di sisi Allah sebagai orang yang menebarkan salam. Inilah daripada makna sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, "Wa man hamma bihasanatin falam ya'malha." Barang siapa yang berkeinginan, berniat untuk melakukan suatu kebaikan lantas tidak sempat melaksanakan kebaikan yang sudah diniatkan tadi, katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Tetap dituliskan di sisi Allah sebagai suatu kebaikan yang sempurna, dapat pahala. Jadi kita mengetahui bahwasanya salam ini akan mendatangkan mawaddah dan warahmah serta akan menjadi obat dari penyakit hasad dan benci. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari penyakit-penyakit hati insyaallah, amin ya rabbal alamin. Dan juga begitu pentingnya salam itu. Nabi SAW sesampainya ke Madinah Al-Munawwarah setelah 13 tahun berjuang di Mekah menebarkan Islam, 40 tahun beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, kemudian 13 tahun beliau menebarkan Islam, bersabar dalam menghadapi penolakan dan penganiayaan orang-orang Quraisy, baik itu kepada diri Rasul ataupun keluarga Rasul ataupun sahabat-sahabat baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya datanglah perintah untuk berhijrah. Di umur yang ke-53 tahun berangkatlah Rasulullah ke Madinah, ingin menebarkan Islam. Sesampainya beliau di Madinah, maka hadis pertama yang diperdengarkan oleh Nabi kepada orang-orang Ansar ketika itu yang sudah rindu mendengarkan ataupun berjumpa dengan Nabi, mereka mendengarkan bagaimana sifat-sifatnya Rasulullah, kemuliaan Rasulullah, keindahan wajahnya Rasulullah. Mereka berada dalam kerinduan yang begitu hebat. Maka sesampainya Rasul kepada mereka, hadis pertama yang diperdengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi bersabda, "Ya ayyuhan nas, afshus salam." Wahai sekalian manusia, tebarkanlah salam. Masya Allah. Hadis pertama yang disampaikan Nabi kepada orang Ansar sesampainya beliau di Madinah adalah, "Hei sekalian manusia, tebarkan salam." Abshus salam wa at'imut ta'am. Berikanlah makanan kepada orang lain, bersedekahlah. Wa sallu wan nasu niyam. Dan tidurlah dan salatlah tatkala manusia ini tidur, orang-orang lain tidur, maknanya qiyamul lail, tahajud. Tadkhulul jannata bisalam. Niscaya kalian akan masuk ke surga dengan salam, dengan keselamatan. Jadi hadis yang Nabi sampaikan pertama kali sesampainya di Madinah menunjukkan pentingnya menebarkan salam. Subhanallah. Nabi tidak langsung mengajarkan ayo salat, ayo zakat, ayo mengaji. Semua hal tersebut adalah perintah Allah, syariat yang telah dibawa Nabi SAW. Tetapi Nabi sesampainya di Madinah langsung ingin membina rasa mawaddah, rasa kecintaan satu dengan yang lain, membina persatuan. Islam bukanlah agama yang mengajarkan perceraian ataupun perselisihan ataupun pertengkaran, apalagi sampai peperangan dan pembunuhan satu dengan yang lain. Islam namanya saja Islam. Islam itu artinya apa? Agama yang salam, membawa keselamatan.
Namanya saja menunjukkan Islam adalah agama yang suka dan cinta perdamaian. Nabi sampai di Madinah, pertama yang ditanamkan oleh Nabi adalah perdamaian, menebarkan salam. Dan kita mengetahui dengan menebarkan salam terangkatlah tadi yang namanya penyakit hasad dan benci. Kalau sudah itu terangkat, mudahlah Rasulullah untuk menyatukan antara Muhajirin dan Ansar. Muhajirin dan Ansar yang tabiat di antara keduanya berbeda. Ini para pedagang, yang satu lagi orang-orang suka berkebun. Maka ingin disatukan oleh Nabi. Sebelum disatukan oleh Rasulullah terhadap syariat yang satu, Nabi menanamkan rasa mahabbah di antara mereka. Saling cinta satu dengan yang lain dulu. Saling menghargai satu dengan yang lain dulu. Saling memahami satu dengan yang lain dulu. Dengan cara apa? Tebarkan salam. Tebarkan salam. Afsyus salam, kata Rasulullah. Kemudian saling menyantuni, at'imut ta'am, beri makan, sedekah, santuni. Kemudian baru di sana ada ibadah. Wa sallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah malam, bertawajuh pada Allah, memohon pada Allah di malam hari. Kalau kalian melakukan tiga ini, kata Rasulullah, tadkhulul jannata bisalam, akan masuk surga dengan selamat. Ya. Nah, inilah daripada pentingnya mengucapkan ataupun menebarkan salam di dalam Islam. Bahkan juga dalam beberapa riwayat sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Tabrani dan juga Ibnu Khuzaimah, akan datanglah suatu zaman yang mana sedikitlah orang yang mengucapkan salam satu dengan yang lain. Ya. Diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min asyratis sa'ah an yamurra ar-rajulu fil masjid la yusalli fihi rak'atain." Allah, ini alamat pertama di antara tanda-tandanya bangkit hari kiamat. Seseorang akan lewat di depan masjid, 2 rakaat pun dia tidak sholat di dalamnya, hanya numpang masjid, berteduh, ya, istirahat. Tujuannya bukan sholat di dalam masjid. Ya, yamurru ar-rajul fil masjid la yusalli fihi rak'atain. 2 rakaat aja tidak sholat. Oh, saya kan cuma musafir. Iya, silakan musafir, tapi berikanlah kemuliaan masjid, sholatlah paling tidak tahiyat masjid. So, saya kan kehujanan, ya bolehlah. Kenapa tidak mengambilkan ataupun memanfaatkan waktu untuk sholat 2 rakaat yang tidak sampai 5 menit supaya dapat pahala? Berteduh 10 menit, setengah jam di teras masjid. Untuk masuk ke dalam masjid sebentar melaksanakan 2 rakaat salat sunnah tahiyatul masjid, tidak dikerjakan. Belum berwudu, masih belum suci. Itu tempat wudunya alhamdulillah banyak airnya. Nah, kalau kurang sungai sana. Kenapa kita tidak mau salat 2 rakaat? Ini di antara ciri tanda kiamat akan bangkit, kata Rasulullah SAW. Dan yang kedua, dalam hadis ini Nabi mengatakan, wa alla yusallima ar-rajulu illa ala man ya'rif, dan seseorang tidak akan mengucapkan salam kecuali orang yang dikenal saja. Yang tidak kenal tidak diucapkan salam. Oh, khawatir bukan agama kita. Nanti akan kita sebutkan nanti dalam pembahasan. Kalau kita ragu orang itu agama Islam ataupun bukan agama Islam, apa kita mengucapkan salam atau tidak ucapkan salam? Yang penting di sini poin dari hadis tersebut, di antara tanda hari kiamat adalah seseorang tidak akan mengucapkan salam melainkan orang yang dikenalinya saja. Yang tidak dikenali tidak diucapi salam. Ini tanda-tanda hari kiamat. Masya Allah. Ternyata apa? Salam itu di zaman-zaman terdahulu yang masih jauh daripada tanda hari kiamat
merupakan sesuatu adat dan kebiasaan. Jangankan di zaman dulu, di tempat yang dikenal dengan gelaran kota seribu wali, Tarim Hadramaut, di mana kita di sana berjalan di lorong-lorongnya, di jalan-jalannya, di gang-gangnya sekalipun, orang yang tidak kenal dengan kita pasti ucap salam. Sangat mustahil kita berjumpa dengan orang yang tidak mengucapkan salam. Pernah nak kita masuk masjid ucap salam? Ini kan bukan rumah, di dalam ada orang tak? Di dalam masjid itu ada orang. Kalau kita sudah di negeri seperti Hadramaut itu, kalau kita di masjid, orang masuk itu Assalamualaikum, Waalaikumsalam, salam. Masuk taksi, Assalamualaikum, Masya Allah. Masuk taksi, kita gimana kalau masuk taksi, masuk angkot? Anda ucap salam, ucap salam di dalam ada orang, kan bertemu. Anda kita ucap salam, ya Allah. Seolah-olah salam itu kalau sudah bertemu saja, ataupun setelah sholat bersalaman Allahumma shol, baru ada salam seperti itu. Sedangkan di kesempatan dan momen yang lain kita tidak ucapkan salam. Di sana dimanapun kita berada, jumpa dengan orang pasti ucap salam. Ke warung, Assalamualaikum. Masuk ke warung, Assalamualaikum. Masya Allah, Subhanallah. Naam. Dan ini adalah menunjukkan daripada tanda-tanda akan bangkitnya hari kiamat. Nah, sedangkan Nabi SAW dalam Bukhari dan Muslim menyebutkan, hendaklah kalian mengucapkan salam kepada orang yang kalian kenal dan orang yang tidak kalian kenal. Keseluruhannya kita mengucapkan salam kepadanya. Nah, inilah daripada sebahagian hal yang berkaitan dengan keutamaan dalam mengucapkan salam, dan juga masih banyak keutamaan-keutamaan yang lainnya. Pembahasan berikutnya adalah hukum berkaitan dengan al-ibtida bis salam wal rad. Memulakan salam dan menjawab salam. Apakah hukum keduanya? Adakah hukumnya sama keduanya ataupun berbeda? Alim ulama menyebutkan bahwasanya memulai salam, mengucapkan salam hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Sebagian ulama mengatakan fardu kifayah. Fardu kifayah. Nah, tetapi pendapat yang mu'tamad, maka dilihat daripada orang yang mengucapkan salam ini keadaannya bagaimana. Kalau dia sendiri yang mengucapkan sendiri, dia berjalan bertemu dengan orang, dia sendiri, maka memulai salam dari dirinya hukumnya adalah sunnatu ain. Sunnat ain. Ada fardu ain, ada sunnah ain. Sunnah ain artinya adalah sunnah yang ditujukan kepada setiap individu. Ya. Kalau fardu ain adalah hal yang wajib yang ditunjukkan kepada individu, seperti sholat 5 waktu. Salat 5 waktu, maghrib, isya, seterusnya, hukumnya fardu ain. Setiap diri orang ini baligh dan sudah berakal, wajib mengerjakannya salat itu. Wajib baginya mengerjakan salat itu. Fardu ain. Kalau sunnah ain artinya apa? Sunnah baginya dia sendiri, ya. Individu dia untuk melakukan sunnah itu. Maka apabila orang ini sendiri, hukumnya apa? Sunnah ain. Kalau berjamaah, hukumnya sunnah kifayah. Apa arti sunnah kifayah? Sunnah satu orang saja dari kelompok ataupun jamaah ini untuk mengucapkan salam. Tidak wajib setiap individunya. Kalau berjalan 5 orang, ketemu dengan orang sendirian, di antara yang 5 ini cukup mengucapkan salam kepada satunya itu, yang ditemui untuk mewakili 4 yang lainnya. Ini dinamakan sunnah kifayah. Tidak sunnah setiap yang 5 ini ucap salam. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum.
Kesian beliau nyaut, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam. Lima kali menjawab salam untuk 5 orang. Cukup 1. Ini namanya sunnah kifayah. Kalau itu bergu ya, regu kelompok jamaah 2 orang, 3 ataupun lebih. Kalau lagi berjalan cukup 1 di antaranya ucap salam untuk menyatukan dapatnya sunnah dalam menebarkan salam. Ini untuk memulakan salam. Kalau dia sendiri maka dirinya lah hukumnya sunnat ain. Sunnatu ain. Nah. Kemudian hukum menjawab salam. Apa hukumnya? Kalau yang menjawab yang menjawab tadi sendiri dia orang lain mengucapkan salam padanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ucap salam kepada dirinya 1 orang aja, ataupun jamaah 5 orang, 1 aja yang ucap salam pada dirinya. Apa hukumnya dia menjawab? Hukumnya adalah fardu ain. Fardu ain. Berbeda ya. Mau mulakan salam sunnah ain, tapi menjawabnya fardu ain. Ya, fardu ain. Baik itu yang mengucapkan salam kepadanya sendirian ataupun jamaah. Seluruhnya jamaah ataupun salah satu yang mewakili dari jamaah tersebut, tetap yang menjawab ini hukumnya fardu ain. Naam. Itu kalau dia sendiri. Kalau yang diucapi salam ini jamaah, datang 1 orang, mereka lagi duduk-duduk berbicara 5 orang, datang 1 orang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum mereka menjawab 5 orang ini? Fardu kifayah. 1 orang cukup untuk mewakili yang lain. Ya, fardu kifayah. Apa makna fardu kifayah? 1 saja cukup untuk mewakili yang lainnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dijawab semuanya boleh? Boleh. Naam. Itu kalau mereka jamaah. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad dan juga Imam Baihaqi dan juga Abu Daud, yujzi'u 'anil jama'ah idza maru an yusallima ahaduhum. Cukuplah untuk mewakili 1 kelompok, 1 jamaah. Kalaulah mereka itu berjalan menemui seseorang, 1 saja yang salam. Wa yujzi'u 'anil jama'ati an yarudda ahaduhum. Dan cukup dalam 1 jamaah apabila orang lain salam kepada mereka ini, 1 saja untuk mewakili yang lainnya. Bisa dipaham lah? Ya, bisa dipaham makna fardu ain dan sunnat ain. Makna fardu kifayah dan sunnat kifayah. Fardu kifayah dan sunnat kifayah. Ini mu'tamadnya dalam mazhab. Aywa. Dari penerangan alim ulama tersebut kita mengetahui bahwasanya memulakan salam hukumnya sunnah, baik itu sunnah ain ataupun sunnah kifayah. Menjawabnya terkadang fardu ain, terkadang fardu kifayah. Tetapi dalam hal ini bahwasanya mendahulukan lebih afdal dari menjawab. Kita sering mengetahui ya, dan ini suatu hal yang ma'ruf bahwasanya fardu itu lebih afdal dari sunnah, betul enggak? Ya, fardu lebih afdal dari sunnah. Tetapi dalam syariat ada beberapa sunnah yang lebih afdal dari yang fardu. Sunnahnya lebih afdal dari fardu. Apa itu? Di antaranya ini. Memulakan salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Tetapi dalam keadaan ini memulakan lebih afdal dari menjawab. Ya. Memulakan lebih afdal dari menjawab. Begitu halnya juga dengan orang yang memberikan hutang pada orang lain. Ya, memberikan hutang pada orang lain dalam Islam memberikan hutang hukumnya sunnah. Ya. Ataupun memberikan pinjaman pada orang yang lagi berhajat hukumnya wajib kalau dia memang perlu.
Kalau dia tidak perlu hukumnya sunnah. Tetapi sunnah dalam keadaan seperti sekarang ini hukumnya afdal daripada yang wajib. Ayo. Ada beberapa ibadah dalam Islam yang sunnahnya lebih afdal dari yang wajib. Nanti insyaallah besok kita sebutkan beberapa ibadah-ibadah yang mana sunnahnya lebih afdal daripada yang wajib. Di antaranya hal ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya bahwasanya memulakan salam itu lebih afdal dari yang wajib. Diriwayatkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Ayyub Al-Ansari, Nabi bersabda, tidak diperbolehkan seorang muslim tidak berbicara dengan saudaranya sampai lebih dari 3 hari 3 malam. Ya, hendaklah keduanya berjumpa, dan di antara keduanya yang paling afdal adalah orang yang memulai salam. Ya, dalam Islam itu tidak diperbolehkan al-muhajarah. Maknanya muhajarah ini tidak berhubungan, tidak berbicara ataupun putus tali silaturahmi lebih dari 3 hari. Nah, lebih dari 3 itu tidak boleh, haram hukumnya. Apalagi sebulan, apalagi setahun, itu tidak boleh dalam Islam. Tetapi dalam Islam juga ada beberapa perkara yang justru kita diperintahkan untuk memutuskan. Bukan makna memutuskan tali silaturahmi di sini adalah sudah, tetapi tidak berbicara dengannya, mogok, artinya mogok bicara dengannya, itu juga disyariatkan dalam Islam ada. Sehingga ada seorang alim muhaddis dari Maroko, dari Maghribil Arabi, mengarang kitab tentang kapankah seseorang ini boleh untuk tidak berbicara dengan saudara muslim yang lain. Itu boleh. Di antara landasan dan dalilnya adalah Nabi SAW ketika dalam peperangan Tabuk diperintahkan oleh Allah Ta'ala sampai 50 hari tidak berbicara dengan 3 orang sahabat yang telah tidak ikut serta dalam peperangan Tabuk. 50 hari 50 malam. Jangankan berbicara, salamnya pun tidak diucapkan kepada mereka salam. Kalau mereka salam dijawab salam, tapi salam kepada mereka tidak. Subhanallah. Ini perintah dari Allah. Wa 'ala tsalatsatil ladzina khulifu, kata Allah dalam Al-Qur'an. Dan terhadap 3 orang yang telah terlambat tidak ikut serta dalam peperangan Tabuk, dihukum oleh Allah 50 hari 50 malam tidak bicara dan tidak boleh berkumpul duduk dengan siapapun juga. Allah Akbar. Sampai ketiga orang itu mereka merasakan bahwasanya hampir-hampir dunia ini di hadapan kami sudah kiamat. Kiamat. Bayangkan Nabi tidak mau bicara dengan mereka. Allahu Akbar. Ini diantara keutamaan orang yang memulakan daripada mengucapkan salam. Dalam riwayat Abu Daud dan Imam Tirmidzi dari hadis Abi Umamah, Nabi bersabda, "Inna awlan nasi billah man bada'uhum bisalam." Orang yang paling mendapat ridha Allah adalah orang yang mendahulukan salam. Dan ini diantara juga menunjukkan ketawaduan seseorang dan merendahkan diri. Kalau orang memiliki sifat takabbur, merasa tinggi, merasa hebat, menunggu orang lain salam padanya, menunggu orang salam. Oh, aku kan ini, aku kan itu, dia ini kan ini, dia kan itu. Orang itu yang menunjukkan ketawaduannya adalah menyegerakan untuk mengucapkan salam. Dan inilah sifat baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat mengatakan, tidaklah kami berjumpa dengan Rasulullah, kami berusaha untuk terlebih dahulu salam pada beliau, tapi senantiasa kalah dengan Nabi. Beliau yang duluan salam. Kami berusaha mau salam duluan sebelum Nabi. Nabi duluan pasti mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kami malu, kata sahabat. Beliau bukan hanya menyampaikan keutamaan fadilah, tapi beliau mengamalkan. Setiap kali berjumpa dengan siapapun dari kalangan sahabatnya, beliaulah orang pertama yang akan mengucapkan salam itu. Allahu Akbar. Dalam riwayat yang lain,
disebutkan keutamaan orang yang memulakan daripada salam. Nabi bersabda, fa inna habbahuma ila Allah ahsanuhuma bisyran bi sahibih. Di antara keduanya, yang salam dan yang menjawab salam, yang paling dicintai oleh Allah orang yang paling berseri-seri wajahnya, paling banyak senyumnya. Yang sehingganya di antara sunnahnya salam, ketika bersalaman itu senyum, ya. Jangan ada senyum, apalagi subuh. Capek bangun pagi, sholat subuh lagi, Allahumma sholli ala, ngantuk-ngantuk matanya. Senyumlah. Senyum. Orang yang paling berseri-seri wajahnya pada saudara muslimnya yang lain, ketika bermusafahah, ketika bersalaman, ketika mengucapkan salam, dia yang paling dicintai oleh Allah. Nah, kemudian Nabi mengatakan, fa idza tasafaha, kalau sudah mengucapkan salam dan bersalaman, kata Rasulullah, nazarat alaihima mi'atu rahmah, akan turun kepada keduanya 100 rahmat. Lil badi minhuma tis'un, orang yang pertama kali bermusafahah mendapatkan 90 rahmat, dan orang kedua hanya mendapatkan 10 rahmat. Nah, inilah daripada bab pertama yang berkaitan dengan keutamaan mengucapkan salam dan hukum orang yang memulakan salam dan menjawab salam. Insyaallah untuk pembahasan berikutnya kita akan terus, kalau tidak ada halangan, di subuh besok, bukan di subuh hari Senin insyaallah, dan juga di malam Rabu insyaallah taala. Masih ada 2 waktu lagi akan membahas tentang sigatnya salam, ucapan salamnya itu gimana, syarat-syaratnya salam itu juga bagaimana. Nah, dan kalau bertemu dengan orang non muslim bagaimana salamnya, kalau mereka mengucapkan salam bagaimana kita menjawabnya, semua akan kita bahas di 2 kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kita insyaallah kegigihan dalam mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkan sunnah-sunnah dan ajaran beliau, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menanamkan kecintaan pada diri kita untuk menebarkan salam, dan mudah-mudahan kita sampai ke Darussalam, sampai ke surganya Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.